Dari tubuh pengemis tua itu, muncul sebuah kartu tunai senilai miliaran. Ia menyuruh pemuda itu menggunakan kartu itu untuk pijat kaki dan membelanjakannya sesuka hati. Dan juga tinggal di rumah mewah di seluruh negeri sesuka hati. Kemudian, ia mengeluarkan sebuah harta karun yang berkilauan dari tubuhnya. Dan mengatakan kepadanya bahwa selama ia memiliki harta karun ini, ia tidak hanya bisa memerintah banyak bangsawan dan pedagang kaya untuk melayaninya. Bercerai. Siapakah sebenarnya orang tua yang tampak seperti pengemis itu? Dia ternyata memiliki kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa. Ternyata orang tua itu adalah sipir penjara Pulau Jahat. Karena ilmu silatnya yang sangat hebat, maka dia ditugaskan ke pulau itu untuk mengawasi berbagai penjahat yang melakukan kejahatan. Namun, ia menghabiskan waktunya untuk berfoya-foya dengan wanita. Maka penjara diserahkan kepada pemuda itu, dan dijanjikan imbalan besar setelah 3 tahun. Pemuda yang polos itu, kemudian dengan sepenuh hati mengelola penjara untuk orang tua itu. Di penjara itu, karena setiap hari berinteraksi dengan berbagai macam orang aneh, maka pemuda itu tidak hanya mengasah berbagai ilmu bela diri, tetapi juga mempelajari keahlian medis yang tinggi. 3 tahun kemudian, orang tua yang kembali itu tidak hanya memberikan pemuda itu kartu tunai senilai ratusan miliar, tetapi juga memberinya simbol kekuasaan tertinggi. Batas waktu 3 tahun pemuda itu juga mengingatnya akan janji pernikahannya dengan tunangannya. Maka dia membawa kekayaan dan kekuasaan, juga ilmu bela diri dan keahlian medisnya yang tinggi, turun gunung untuk memenuhi janji pernikahannya. Kejadian yang tak terduga. Tolong, TikTok ide, Yuge, tolong. Pantas saja keluarga nomor 1 di Jianghai, Nona Xiao. Lepaskan gadis itu, anak muda, kau tak mau mati, cepat pergi dari sini, karena kau begitu ingin mati, aku akan memenuhinya. Gadis yang terkejut itu adalah Nona Xiao, putri keluarga Xiao. Melihat pemuda itu hanya dengan 3 pukulan dan 2 tendangan, menjatuhkan sekelompok orang ke tanah. Ia pun segera maju dan bertanya, siapakah gerangan pemuda ini? Pemuda itu tersenyum dan menjawab bahwa ia hanya seorang pejalan kaki. Ia juga mengatakan sedang terburu-buru pergi ke keluarga Cheng untuk memenuhi janji pernikahannya. Tidak perlu gadis itu berterima kasih. Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Saat itu, gadis itu menyadari bahwa luka orang yang terjatuh itu disebabkan oleh gigitan Si Hun. Ternyata keluarga Xiao sedang menghadapi kehancuran. Hanya orang yang memiliki Si Hun baru bisa menyelamatkan keluarga Xiao dari bencana. Maka gadis itu segera menelepon kakeknya, memberitahunya bahwa ia telah menemukan orang yang dapat menyelamatkan keluarga mereka. Sementara itu, pemuda itu tiba di keluarga Cheng. Kebetulan sedang mengadakan konferensi investasi. Melihat makanan dan minuman yang enak di atas meja, ia pun makan dengan lahapnya seakan di rumahnya sendiri. Melihat itu, pelayan di dekatnya buru-buru maju untuk mencegahnya. Dia masih menyuruh pemuda itu sendiri untuk membungkus makanannya dengan kantong plastik, lalu langsung pergi. Saat itu, tunangan pemuda itu juga sedang bergegas ke sana. Melihat pemuda itu, dia bertanya apakah dia sudah 3 hari tidak makan, belum pernah melihat makanan. Tanpa diduga, pemuda itu mengeluarkan surat perjanjian nikah dari sakunya. Dia tersenyum dan berkata bahwa dia datang untuk memenuhi janji pernikahannya. Ternyata, tunangannya melihat bahwa ini memang benar kakeknya sendiri. Kakek yang menerima panggilan video mengakui bahwa dulu pernah menerima bantuan dari keluarga pemuda itu. Saat kakek itu sedang kesulitan, ia meminjam 1 karung beras dari keluarga pemuda itu. Sebagai ucapan terima kasih, maka saat itu ia membuat perjanjian pernikahan ini. Maka, kakek bertanya lagi kepada wanita itu apakah dia bersedia menikah dengan pemuda itu. Wanita itu melihat pemuda yang sangat miskin itu, lalu memutuskan untuk memberi pemuda itu 100 juta sebagai kompensasi untuk membatalkan pertunangan ini. Ia berpikir 100 juta setara dengan sekarung beras dulu. Pemuda itu pasti akan puas. Namun,
Pemuda itu menerima cek tersebut. Robek surat nikah itu juga. Menghadapi keluarga Cheng yang begitu matre, pernikahan ini lebih baik tidak jadi saja. Lalu pemuda itu mengambil kantong plastik, sedang bersiap untuk mengemas sedikit makanan dan pergi. Saat itu, kakek yang mencari orang untuk menyelamatkan keluarga Xiao, sedang membawa cucunya datang. Saya datang ke sini untuk mencari seseorang. Mencari siapa? Katakanlah. Kakek sepertinya ada di sana. Aduh, Tuan Long, Nona Xiao, kalian berdua berkenan hadir di pesta minum Chen. Keluarga Chen kami semakin berkembang pesat, kejayaan yang tak tertandingi. Tuan Muda Naga, Nona Xiao, selamat datang. Silakan duduk di tempat terhormat ini. Silakan, silakan duduk. Silakan, silakan, silakan. Keluarga Xiao ini memang keluarga besar pertama di kota Jianghai kita. Tuan Long ini, bahkan penjaga kota, pun menghormatinya. Kenapa hari ini datang ke keluarga Chen kita? Kurasa, pasti karena tertarik dengan keluarga Chen. Potensi perkembangannya, ingin menggali lebih awal. Tetap saja Tuan Muda Liu pandai bicara. Tidak seperti kamu, jangan meremehkan diri sendiri dulu. Kau bicara apa sih? Kau yakin Tuan Ye akan datang ke pesta ini? Dia bilang samaku, dia akan datang. Investasi Xiao Corporation ini bernilai ratusan juta. Proyek pengembangan kawasan timur akan dimulai pertengahan bulan depan. Kesempatan ini sudah lama saya nantikan, tapi saya selalu tidak menemukan jalannya. Hari ini, kinerja. Gunakan kesempatan ini. Tenang saja. Ayo, ayo, ayo. Tuan Long. Tuan Long, lihat lantai 1 ini. Berantakan sekali. Lantai 2 ada ruang VIP. Kita ke lantai 2 saja. Iya. Saya bukan datang untuk menghadiri pesta. Saya datang ke sini untuk mencari seseorang. Anda bilang, mencari siapa? Anda bilang? Kakek sepertinya ada di sana. Tuan, tunggu sebentar. Tuan Ye, Xiao mengambil risiko. Aku ingin bertanya padamu. Datanglah ke rumahku untuk minum. Saya tidak suka minum. Saya tidak punya waktu untuk pergi ke tempat Anda. Kamu bajingan. Beraninya kamu menolak undangan Tuan Long. Orang sepenting Tuan Long, orang biasa saja ingin menjilatnya, pun tak mampu. Bagaimana kau berani? Seenaknya seperti ini, Ibu. Kau bilang dia, karena aku membatalkan pertunangan. Jadi dia menyimpan dendam, dan sengaja memprovokasi Tuan Long. Ingin membuat Tuan Long menyalahkan kita semua di pertemuan itu. Semua orang. Baguslah. Sayangku, kamu ingin menyakiti kita? Ya, bagaimana kau berbicara dengan Tuan Naga, tidak punya sopan santun? Sekarang juga, berlututlah dan minta maaf pada Tuan Naga, dan mohon ampun pada Tuan Naga. Kalau tidak, aku akan mematahkan kedua kakimu. Apa kau berani menghina saya? Kau berani membentakku? Bagaimana? Segera berlutut. Aku tidak hanya berani memukulmu, tapi aku juga berani menghajarmu, percaya atau tidak. Ye Xingchen, kau keterlaluan. Aku tahu aku membatalkan pertunanganku denganmu, tapi kau masih merasa tidak puas. Tapi kau memukul orang hari ini, hanya membuktikan bahwa kau orang yang kasar. Orang seperti dia yang berada di lapisan bawah. Selain berkelahi, apalagi yang bisa dia lakukan? Dia memang berkata-kata kasar. Tapi aku sudah memaklumi itu. Ye Xingchen, kau terlalu sombong. Aku ingin kau sekarang segera berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Muda Liu. Jika aku tidak mau, ini semua demi kebaikanmu. Keluarga Liu adalah keluarga besar di Jianghaisi. Rajanya dunia kedokteran, Tuan Muda Liu bahkan putra mahkota keluarga Liu, cucu yang paling dimuliakan. Jika kau berlutut hari ini, mungkin aku bisa memohon kepada keluarga Liu untuk mengampuni nyawamu. Tapi jika kau tidak berlutut hari ini, kau mungkin akan sulit hidup dan tinggalkan Jianghai. Apakah kau mengancamku? Aku hanya tidak ingin. Kau jangan tidak tahu diri. Luar biasa. Anak dari keluarga Liu.
Tuan Ye memukul. Ya sudahlah, kalian berani bertindak semena-mena di sini. Tuan Xiao, Ye Xingchen, dia memukul Tuan Muda Liu di pesta keluarga Chen kita. Memukul Tuan Muda Liu di pesta keluarga Chen kita. Jadi maksudmu, keluarga Chen akan membelanya? Lalu keluarga Xiao saya tidak keberatan melawan keluarga Chen kalian juga. Kita selesaikan bersama. Aduh, kesalahpahaman, semua kesalahpahaman. Keluarga kami, keluarga Chen, sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Sebenarnya kami dengan keluarga Liu juga tidak begitu dekat. Tante, Anda, aku, apa aku? Ini semua ulahmu sendiri, tanggung sendiri. Kau jangan coba-coba menyeret keluarga Chen kita. Tuan Long, Nona Xiao, kalian berdua pasti harus. Tenanglah, Tuan Long. Jangan-jangan kau ditipu oleh Ye Xingchen, anak muda itu. Orang ini baru saja ditolak oleh keluarga Chen. Pernikahannya, dia hanya saja seorang manusia kecil yang polos. Manusia kecil yang kau sebut itu, tetapi adalah tamu terhormat keluarga Xiao. Keluarga Chen yang kecil itu, berani-beraninya membiarkan orang seperti Liu Wenbin berkeliaran. Tamu keluarga Xiao, kau kira keluarga Xiao mudah untuk diusik? Tuan Ye, asal Bapak memerintahkan, keluarga Xiao kami sekarang juga bisa membuat keluarga Liu itu lenyap tanpa jejak. Sayang, seandainya aku tahu anak nakal itu memiliki keluarga Xiao sebagai pendukungnya, maka kita sebelumnya harus mendekatinya juga. Tuan Muda Liu, apakah dia akan mengurusnya sekarang? Apapun itu, orang lain bagaimana? Urutkan dulu keluarga kita sendiri, selamatkan nyawa kita dulu baru bicara yang lain. Tuan Ye, keluarga Liu hidup atau mati, semuanya tergantung satu kata dari Tuan. Tuan Ye, saya yang buta dan bodoh, saya tidak tahu. Anda adalah tamu terhormat Tuan Xiao. Mohon maafkan saya, lepaskan saya akan sujud pada Anda. Saya akan menjilati sepatu Anda. Jangan kotori sepatu saya. Sudahlah, orang seperti ini bukan tipe orang yang pantas dihormati. Tidak layak, karena Tuan Ye sudah bicara. Aku tidak akan berurusan denganmu, orang yang tidak bermartabat seperti ini. Tapi ingat, jika berani macam-macam lagi, tamu terhormat keluarga Xiao, aku pasti akan membuatmu membayarnya. Di antara hidup dan mati. Tenanglah, Tuan Long, aku tidak akan berani lagi. Tuan Ye, mereka... Tuan Long, salah paham, aku benar-benar tidak tahu. Ye Xingchen, bukan, Tuan Ye adalah tamu terhormat Anda. Seandainya aku tahu, meski kau memberiku 10 nyawa sekalipun, aku juga tidak berani. Begini, sungguh tidak enak Bapak Ye, keluarga Chen kalian, terhadap kakek Ye Xingchen, budi penyelamatan dulu. Sama sekali tidak berterima kasih. Malah menghinanya, sungguh keterlaluan. Untungnya Bapak Ye, sebagai orang dewasa yang berbesar hati, aku tidak akan mempermasalahkan kalian. Kejadian ini, sampai di sini saja. Terima kasih, Sisi. Cepatlah memohon kepada Ye Xingchen. Keluarga Chen kita tidak mampu. Kemarahan Tuan Long, cepat. Xingchen, jika kau bersedia memohon belas kasihan untuk keluarga Chen di hadapan Tuan Long, maka kita bisa mencoba berpacaran. Jangan sampai kau seperti ini, seperti dirimu sekarang. Saya takut tidak mampu menerimanya. Kau tidak tahu diuntung. Chen Xitian, kau memang benar-benar merasa dirimu hebat. Kau ini siapa sih? Apakah kau pantas untuk Tuan Ye? Xing. Karena kau sudah membatalkan pertunangan, lalu, bolehkah aku menjadi pacarmu? Xingchen, karena kau sudah membatalkan pertunangan, maka, bolehkah aku menjadi pacarmu? Sekarang belum bisa, nanti kita bicarakan lagi. Ada apa? Tadi Nona Xiao ingin menjadi pacar anak muda itu, tapi ditolaknya. Anak muda itu terlalu menganggap dirinya penting, orang yang tidak tahu berterima kasih. Jelas dia sedang menghabiskan kesabaran Tuan Long. Keluarga Xiao belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Kita lihat saja bagaimana kau mati, bocah, cucuku. Karena Tuan Ye sekarang tidak memungkinkan, maka tunggu saja. Aku akan menunggumu. Apa?
Tuan Xiao tidak hanya tidak marah, malah membantu anak itu keluar dari masalah. Wah, siapa sebenarnya anak itu? Tuan Ye, karena kau tidak ingin berkunjung ke rumah keluarga Xiao, aku tidak akan memaksa. Mau kemana? Aku antar. Baik. Apa ini? Lihat apa lagi? Bubar, bubar semua. Sisi, jangan marah, si imut dari kelas bawah ini pasti telah merencanakan sesuatu untuk menipu kepercayaan keluarga Xiao. Sampai kebohongannya terbongkar, aku akan membunuh dia dengan tanganku sendiri. Kapan itu akan terjadi? Tadi dia sangat mempermalukanku. Aku ingin sekali melepaskan kakinya. Jangan terburu-buru, tidak akan lama lagi. Menurut kabar burung, musuh Xiao Tianlong sudah kembali ke negara ini, sedang berusaha keras membunuhnya. Saya percaya sebentar lagi akan ada hasilnya. Ye Xingchen, tunggu sampai kau kehilangan perlindungan keluarga Xiao. Lihat saja bagaimana aku akan mengurusmu. Tidak tahu Tuan Ye, sekarang tinggal di mana? Kami akan mengantar Bapak ke sana. Saya sekarang tidak punya tempat tinggal. Kalian antar saja saya ke villa terbaik di sini saja. Kompleks villa terbaik di sini, itu adalah perumahan Yunhu. Tapi, ia sudah lama dibeli seluruhnya oleh seseorang yang misterius. Semua perumahan villa terbaik kedua di kota ini. Jika Tuan Ye tidak keberatan, tidak perlu. Aku di sini, kebetulan punya kunci. Sepertinya ini yang kalian maksud, yaitu perkebunan Yunhu itu. Aduh, aku menabrak orang. Anak muda ini benar-benar kasihan. Ini orang macam apa sih? Menabrak orang tapi tidak turun dari mobil. Sungguh sangat sombong. Sudah menabrak orang. Mobil mewah Rolls-Royce. Mobil itu pasti dikendarai orang penting. Orang penting pun tidak boleh menganggap remeh nyawa rakyat kecil seperti kita. Iya, kamu menabrak orang. Bisakah kamu tidak turun dari mobil? Benar-benar tidak punya rasa simpati. Paparkan mereka. Mari kita lihat. Masih belum turun dari mobil. Dia menabrak orang sampai seperti ini. Tapi masih tidak mau turun dari mobil. Jangan bergerak. Tidak, aku harus turun. Tuan, Anda tidak apa-apa. Tato kalajengking beracun. Kau orangnya permaisuri iblis selatan. Jika kau tahu, cepat pergi. Target kita adalah Xiao Tianlong dan Xiao Qingyu. Berani ikut campur, kau juga harus mati. Benarkah? Si Hun, Leave Asis. It's likely Anem. Kau adalah tuan muda. Tuan muda apa? Kau mengenal saya? Tuan muda, saya dari Istana Iblis Surgawi. Liu Hai, pengawal kiri, mematuhi perintah Nyonya Iblis, khususnya di sini untuk menunggu perintah Tuan Muda. Apa ini? Ini disebut Si Hun, nama benda, biarkan saja seperti ini. Kau pegang ini, maka kau bisa memerintah mereka. Dengan mudah hahaha, lupakan saja. Nanti jika kau bertemu mereka, kau akan mengerti. Sepertinya orang yang dimaksud hantu tua itu adalah kalian. Katakanlah, kalian tunggu aku di sini. Ada rencana apa? Tuan muda, apa maksud perkataan itu? Yang mulia Putri Iblis, membiarkan kami menunggu perintah di sini. Tidak ada instruksi apapun. Sepertinya yang dikatakan si tua bukan kamu. Kejadian hari ini, ada apa sebenarnya? Kami sudah menunggu di sini setengah tahun untuk Tuan. Ini benar-benar karena menganggur. Baru aku terima pekerjaan ini. Siapa majikannya? Sepertinya namanya Baoshan. Benar dia. Siapa sebenarnya Baoshan ini? Apakah dia orang penting? Orang ini dia adalah orang yang dulu bersamaku, merintis rekan-rekan di perusahaan farmasi Xiao. Kemudian, dia dipecat dari dewan direksi karena membocorkan rahasia perusahaan. Sejak saat itu dia menyimpan dendam padaku. Aku mendengar bahwa baru-baru ini dia mendapatkan dana dari seorang yang misterius dari luar negeri. Mereka selalu merencanakan untuk menghancurkan keluargaku. Jadi,
Maksudmu, kecelakaan pagi tadi, berkaitan dengan mereka, kemungkinan besar, sepertinya, kali ini keluargaku, ini sudah takdir, tak bisa dihindari lagi. Bukankah begitu saja, Liu Hai? Ya kan, pergilah, bawakan padaku Gunung Leopard itu. Tunggu sebentar, Tuan Ye, Gunung Leopard mudah dihilangkan, tapi kekuatan di belakangnya, belum muncul ke permukaan. Bunuh Leopard Mountain, akan menimbulkan masalah, baik. Maka kita tunggu saja, sampai mereka muncul, lalu kita musnahkan mereka sampai akar-akarnya. Benar, Tuan Muda, operasi kali ini, sudah lama direncanakan oleh Bao Shan, termasuk pembunuhan itu sendiri, dan juga penyerangan secara bisnis. Keluarga Xiao sekarang, mungkin sudah bangkrut. Apa? Itu tidak mungkin. Halo? Halo? Nomor yang Anda hubungi. Halo? Nomor yang Anda hubungi, sementara tidak dapat dihubungi. Apa? Lao Ma meninggal. Lao Ma, saya Xiao Tianlong. Apa kabarmu? Kakek Xiao, saya Xiao Ma, kakek saya tadi, dibunuh. Pertolongan medis gagal, sudah meninggal. Kakek tua sudah meninggal. Cepat lihat, kotak penyimpanan aman kakekmu masih ada. Kotak penyimpanan aman itu sudah dijebol. Isinya sudah raib. Selesai sudah. Kakek, di dalam brankas Paman Ma, akhirnya ada apa? Di dalamnya, ada hubungan dan koneksi yang telah kumpulkan selama bertahun-tahun, dengan semua orang, dan juga, ada juga yang bisa membuat kita, membalikan keadaan, informasi penting. Barang-barang ini, jika diambil orang lain, keluarga Xiao kita, mungkin akan binasa. Mungkinkah, keluarga Xiao kita benar-benar akan hancur, kecuali sepertinya kepala keluarga Xiao masih memiliki cara membalikkan keadaan yang kalah menjadi menang. Memalukan memang, keluarga kami, keluarga Xiao, secara diam-diam telah mengembangkan industri farmasi. Meskipun telah banyak dana yang diinvestasikan, namun hasilnya masih nihil. Kemudian, proyek ini pun dihentikan. Kali ini, usaha keluarga Xiao mengalami serangan menyeluruh. Mungkin saja, proyek yang tidak diketahui orang ini bisa menjadi kunci bagi kita untuk membalikkan keadaan. Hanya saja, kakek macam apapun, asalkan bisa menyelamatkan keluarga Xiao apapun itu, kita harus mencoba. Sebenarnya, industri farmasi kita, penyebab utama kurang berkembangnya, adalah karena industri farmasi terlalu eksklusif. Aku tidak pernah percaya pada pedagang. Besok, di Paviliun Zifeng, akan ada pertemuan Dewan Medis. Jika perusahaan kita bisa mendapatkan persetujuan ketua di pertemuan itu, maka keluarga Xiao kita masih memiliki sedikit harapan. Ini mudah, besok aku akan menemani kalian. Lagi pula aku juga sedang menganggur. Aku juga ingin mencoba air keruh sungai Jianghai ini. Seberapa dalamnya sebenarnya? Lihatlah, orang di balik gunung macan tutul ini. Siapa sebenarnya? Sisi, kau sudah lihat berita, keluarga Xiao mengalami serangan dari kekuatan asing yang tidak diketahui. Sudah bangkrut. Xiao Tianlong kemarin sangat sombong, ya, hari ini dia mendapat balasannya, ya. Ye Xingchen, kali ini kita lihat bagaimana kau masih berani sombong. Dia, Ye Xingchen itu, hanya anak kecil tingkat bawah. Kita punya banyak waktu untuk mengurusnya. Hari ini, Gedung Zijin, ada pertemuan Dewan Medis. Paman keduaku, kebetulan adalah salah satu anggotanya. Aku akan mengajakmu agar kamu melihat dunia luar. Bagaimana? Pas sekali, keluarga Chen kita punya rencana untuk mengembangkan industri farmasi. Tepat sekali, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berkenalan dengan beberapa tokoh penting di dunia farmasi. Ayo pergi. Bagaimana? Hanya kamu sendiri? Bagaimana dengan kepala keluarga Xiao? Kakek hari ini agak ada urusan penting. Mungkin hanya kita berdua saja yang pergi. Oh. Melihat penampilanmu,
kau tampak sedikit takut. Dari kecil sampai besar, urusan keluarga Xiao, semua ditanggung sendiri oleh kakek. Kali ini dia tidak ada. Aku takut, aku akan mengacaukan semuanya, mengecewakannya. Tenang saja. Ada kakakmu Chen di sini, tidak ada yang akan gagal. Serahkan padaku. Ah, jangan berlebihan. Dewan direksi bukanlah tempat untuk perkelahian dan kekerasan. Ingin mendapatkan pengakuan orang lain, kecuali keahlian medismu luar biasa. Kau benar-benar mengatakannya. Aku tidak berbakat selama di penjara ini bertahun-tahun. Dan dengan Dewa Abadi dari Lembah Raja Obat, aku telah mempelajari beberapa teknik akupuntur. Bahkan menyambung tulang dan daging. Asalkan masih ada napas. Dengan beberapa tusukan jarumku, tidak ada orang yang tidak bisa ku sembuhkan. Kau cuma berbohong, tidak percaya. Kita tunggu saja. Mereka semua adalah elit di dunia kedokteran. Nanti kamu harus tampil baik, jangan sampai salah. Ah, tidak akan. Mereka itu, di pesta keluarga Chen waktu lalu, membuat kita malu. Tidak boleh semudah itu, melepaskan mereka. Tenang saja, Sisi, ada aku. Bukankah ini nona muda Xiao, Xiao Qingyu? Hari ini di sini adalah pertemuan Dewan Medis, pertemuan tingkat Dewan Direksi. Kau, seorang pengusaha, bahkan dari keluarga yang bangkrut. Ada urusan apa kau di sini? Rumahmu di pinggir pantai ya? Urusanmu apa sih? Ikut campur sekali. Sikapmu begitu sombong. Jangan-jangan kau salah satu Dewan Direksi di sini. Saya, paman kedua saya, adalah direktur peringkat kedua di sini. Dan juga ketua Dewan Direksi di Shenhe Pharmaceutical. Jadi paman kedua Anda adalah direktur di sini. Kau sombong sekali. Saya kira kau sudah. Dia adalah direktur di sini. Nak, kau meremehkan aku seperti itu. Apakah kau ingin memutuskan kerjasama dengan Shenhe Pharmaceutical? Xing Chen. Selamat, kau benar. Kami memang meremehkanmu. Orang sepertimu tidak mau bekerja sama juga tidak apa-apa. Orang yang tidak berguna. Nona Xiao. Keluarga kalian, keluarga Xiao, apakah menganggap rumah sakit kami ini tidak ada artinya? Benarkah? Lihat apa yang Anda katakan. Bagaimana mungkin kami meremehkan rumah sakit itu? Kami hanya meremehkan orang bernama Liu itu. Kau, dasar tidak tahu malu. Berani sekali di tempat umum seperti ini. Aku bersumpah. Mulai sekarang, keluarga Xiao, jangan harap bisa berhubungan bisnis. Baik, jadi sudah sepakat, siapapun yang mengingkari, siapa yang menjadi kura-kura 1000 tahun, bajingan, kau terlalu sombong, kau terlalu sombong. Mari kita semua lihat. Perusahaan kecil seperti ini, belum menghasilkan prestasi apapun, sudah berani meremehkan kita. Nanti kalau memang ada perkembangan apapun, bukankah itu akan semakin tidak memperhitungkan kita? Benar juga, perusahaan seperti itu, sebaiknya kita segera bergabung, membuatnya bangkrut. Xing Chen, sudah kukatakan padamu, jangan ikut campur, kau malah tidak mendengarkan. Sekarang sudah begini. Tenanglah, semua ada padaku, nak. Kau hari ini sudah menyinggung orang yang tidak seharusnya kau singgung. Mulai sekarang, di dunia kedokteran Jiang Hai ini, ada kau, tidak ada aku. Direktur Liu, siapa yang membuatmu marah? Ah! Mungkinkah orang itu adalah tuan muda? Guru. Murid memohon kepada guru untuk kembali ke Haicheng dan memimpin dunia pengobatan. Tidak perlu. Semua ilmu yang kupelajari seumur hidupku sudah kuberikan kepada pemuda yang memegang belati pencuri jiwa. Suatu hari nanti jika kau bertemu dengannya, pasti akan membantuku sampai mati. Ya. Tuan Zhao, kau datang tepat waktu. Anak muda ini berulang kali melawan saya. Saya sedang bersiap bekerja sama dengan seluruh rumah sakit di Haicheng untuk melawannya secara bersamaan. Direktur Liu, apakah Anda salah paham? Jika Tuan Ye
telah menyinggung perasaan Anda. Saya atas nama Tuan Ye, meminta maaf. Malam ini, aku pasti akan membuatnya tahu rasa penyesalan itu. Aku akan menaruh taruhanku, bahkan nyawaku, untuk melindungi Tuan Ye. Zhao Chuanjun, kau datang hari ini untuk melawan saya. Jika kau sengaja ingin menyinggung Tuan Ye, aku juga tidak keberatan memiliki satu lagi musuh bermarga Liu, bermarga Zhao. Kau harus mengerti, dalam dewan ini, kau peringkat ketiga. Di bawahku. Malam ini, jika benar-benar berhadapan langsung, yang akhirnya akan menderita kerugian, pasti kau. Tidak hanya itu. Aku juga lebih disukai oleh Ketua Liu. Bertengkar apa ini? Kami sedang berdiskusi tentang ilmu kedokteran, bukan untuk bertengkar. Ketua Liu, Anda tidak tahu. Anak nakal ini. Begitu datang sudah menghina saya. Saya ya, baru ingin memberinya pelajaran. Ternyata Zhao Chuanjun datang. Dia malah melindunginya. Jelas dia yang sedang menarget saya. Ada apa? Ketua Liu, adik ini juga murid guruku. Penerus dari Dewa Emas Abadi. Ia sangat menguasai ajaran Dewa Emas Abadi. Hormatku padanya. Tak kusangka Tuan Ye di usia semuda ini sudah memiliki keahlian pengobatan yang luar biasa. Tidak, tidak. Dia hanyalah seorang. Lihat penjara itu. Lucu ya, bagaimana mungkin dia, keturunan Dewa Abadi yang tak bisa mati. Hati-hati, ada jebakan, aku juga merasa begitu. Anak muda yang belum berpengalaman ini, apakah bisa sekuat itu? Hei, nak, berani kau katakan langsung, apakah kau murid dari Dewa Emas Abadi? Dewa Emas Abadi, aku bukan muridnya. Nak, kau tidak bisa berpura-pura lagi sekarang. Ketua Liu, sekarang, bisakah mereka berdua diusir? Tadinya, aku pikir dia punya beberapa kemampuan. Tidak kusangka, hanya seorang penipu yang berpura-pura sakti. Apa yang kalian ketahui? Aku bilang aku bukan muridnya, karena dia tidak pantas menjadi guruku. Ilmu kedokterannya saja belum sebaik milikku. Kau sombong. Aksimu seperti Dewa Kematian. Itu adalah tokoh legendaris, yang hanya muncul 1000 tahun sekali di dunia pengobatan Tiongkok kita. Kau bilang ilmu kedokterannya belum sebaik milikmu. Baik, baik, baik. Ayo, tunjukkan langsung di sini kepada kami. Kalau tidak, kau minggir saja sana. Tuan Ye. Jika Bapak berkenan, maka Bapak tunjukkan kepada mereka. Xing Chen, cobalah saja. Kalau terpaksa, lebih baik tidak usah. Baik, karena Nona Xiao sudah bicara, maka saya akan menunjukkan kepada Nona. Ketua Liu, tolong carikan pasien untukku. Aku akan menggunakan jarum 13 gerbang hantu untuk menyembuhkannya. Jarum 13 gerbang hantu sudah hilang selama 100 tahun. Bahkan jika Dewa Abadi yang tak terkalahkan datang sendiri ke sini, belum tentu bisa. Dia tidak bisa. Tidak berarti aku tidak bisa. Aku hari ini akan lihat bagaimana kau mempermalukan dirimu sendiri. Tuan Ye berhati mulia dan terampil dalam pengobatan. Ditambah lagi dengan jarum ajaib 13 pintu neraka, merampas keajaiban Kaisar Surga. Pasti, setelah aku puntur, akan langsung terlihat efeknya. Kau bercanda? Aku puntur dengan jarum batu itu, mana mungkin langsung terlihat efeknya? Keadaan cacat Bapak ini sepertinya sudah terjadi bertahun-tahun, jadi jaringan tubuhnya sudah lama mengalami degenerasi. Meskipun dalam 2 atau 3 tahun, dia bisa berdiri. Itu pun sudah merupakan keajaiban. Bukan hanya sembuh seketika. Saya bahkan bisa membuatnya berlari. Kalian percaya atau tidak? Omong kosong. Kalau kau bisa membuatnya berlari, aku rela menjadi muridmu. Kau bermimpi terlalu indah.
Ya, masih ingin menjadi muridku, bukankah aku juga harus mengajari kemampuan kedokteranku padamu? Begini saja, jika salah satu dari kita kalah, siapa yang akan berlutut dan menundukkan kepala 3 kali pada lawan? Bagaimana? Baik, aku ingin melihat bagaimana kau membuatnya berdiri. Bermain sandiwara. Gulung celana panjangmu. Satu lagi. Lagu, getar. Itu jarum getar. Sudah, kau berdiri dan coba. Aku benar-benar bisa berjalan. Sudah, turun dan istirahatlah dengan baik. Sudah lama ku dengar tentang 13 jarum gerbang hantu. Tak kusangka dalam hidupku, akhirnya bisa melihatnya sendiri. Benar-benar tanpa penyesalan dalam hidupku. Tanpa penyesalan dalam hidupku. Dengan Tuan Ye, dokter ahli negeri, pasti akan bersinar kembali. Tadi aku buta dan tidak mengenal gunung emas. Mohon maaf, Tuan Ye, jangan sampai kau mempermasalahkan hal ini denganku. Tenang saja, aku tidak akan mempermasalahkan hal ini denganmu. Aku akan menerima kekalahan. Sujudlah dan bersujudlah. Ye Xingchen, jangan berlebihan, paman keduaku sudah meminta maaf tadi. Kau masih mau apa lagi? Aku ingin menerima kekalahan. Kakek, kau sudah tua. Tidak mau jadi penunggak hutang, kan? Ye Xingchen, mulutmu jaga baik-baik. Kau bilang siapa yang mau jadi penunggak hutang? Kata-kata barusan itu, aku hanya bercanda saja. Kenapa kau malah serius? Jadi begini. Kalian ini sudah nekat sekali. Ya, mau jadi penipu? Ya. Xingchen, jangan gegabah, yang penting situasi besarnya. Sudahlah, aku tadinya berpikir, kalau kalian jujur, saya akan membuka kelas kilat jarum 13 gerbang hantu. Kalau begitu, Nona Xiao, mari kita pergi. Saudaraku, jangan pergi dulu. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan baik-baik. Pak Liu, harus menerima kekalahan. Di usia seperti ini, kau jangan sampai bertindak gegabah. Ya, Pak Liu, jangan terlalu egois. Kau harus memikirkan kita semua. Pak Liu. Kedokteran Tiongkok mengalami kemunduran, karena para penerusnya terlalu egois, tidak mau berbagi ilmu. Sekarang, karena Tuan Ye bersedia membagikan keahliannya, kamu tidak boleh menolak kebaikannya. Ketua, jangan bicara lagi, demi kemajuan pengobatan Tiongkok, saya bersujud. Sudahlah, anggap saja kau sudah bersujud, saya bisa membuka kelas dan menerima murid, tapi calon muridnya. Keputusan sepenuhnya ada di tangan Nona Xiao. Hadirin sekalian, keluarga Xiao kebetulan sedang membuka usaha di bidang farmasi. Kriteria mereka dalam menilai orang sangatlah tajam. Murid pilihan mereka juga dapat saya ajarkan dengan tenang. Jadi begini, ke depannya, para murid pilihan dari berbagai rumah sakit, semua harus mendapatkan persetujuan Nona Xiao, kan? Tentu saja. Keluarga Xiao sangat senang bisa bekerja sama dengan semuanya. Nona Xiao, kami dari perusahaan farmasi Shenhe, apakah bisa ikut? Kakek, kurasa ini tidak mungkin. Kau lupa kau pernah berkata, tidak akan pernah bekerja sama dengan keluarga Xiao untuk pelatihan ini. Juga bagian dari keluarga Xiao. Ye Xingchen, jangan terlalu sombong. Kau mau mengajari kami? Shenhe Pharmaceutical, belum cukup ilmu, anak durhaka, berani sekali bicara omong kosong, belum juga meminta maaf kepada Tuan Ye, dan meminta maaf. Kau memukulku karena orang luar, Ye Xingchen, kau tunggu saja aku, nanti kau akan menyesal.
Kakek. Kakek, jangan salahkan aku kalau aku tidak mengingatkanmu. Keponakanmu ini berhati busuk. Membiarkannya, suatu saat nanti akan mendatangkan malapetaka besar bagi keluargamu. Kelas pelatihan pertama, menerima 30 murid. Personil yang spesifik, oleh Nona Xiao. Dan Ketua Liu akan memutuskan. Nona Xiao, ayo pergi. Terima kasih hari ini. Ye Xingchen ini benar-benar membuatku kesal. Kali ini aku harus mencari cara untuk benar-benar mengurusnya. Halo. Besok adalah hari pemimpin He Si Cai Tuan, ulang tahun ke-70 He Zhengan. Kita bisa menggunakan nama keluarga He untuk mengundang Ye Xingchen dan yang lainnya. Lalu, nanti, Gao Ming. Keluarga He memiliki latar belakang yang kuat, selalu berselisih dengan keluarga Xiao. Kali ini mereka pasti tidak akan bisa lepas tanggung jawab. Baiklah. Baik, saya mengerti. Xingchen. Ada apa? Keluarga He baru saja menelepon, mengundang saya untuk menghadiri jamuan makan malam. Kalau begitu, temani aku, ya, tidak tertarik. Aduh, dengar aku dulu. Keluarga He dan keluarga Xiao memang selalu berselisih. Kali ini dia mengundangku sendirian. Kurasa pasti ada sesuatu yang tidak sederhana. Aku. Jadi begitu. Ya, tapi apa hubungannya denganku? Aduh. Kau mau kan menemani aku? Bagaimana kalau begini? Asalkan kau menemani aku akan mentraktirmu makan. Kamu mau makan apa saja? Terserah kamu. Baik kan? Benarkah makan apa saja boleh? Ini tidak boleh. Hei, jangan berpikir macam-macam ya. Aku ini orang yang jujur. Sudahlah, aku akan menemanimu. Aku akan membereskan barang-barangku sebentar. Aduh. Kupikir siapa ya? Ternyata Nona Xiao dan pacarnya yang hidup enak berkat dia. Berani sekali. Bagaimana caramu berbicara dengan orang tua? Apa katamu? Kapan kamu jadi orang tuaku? Xiao Liu, kau ini memang mudah sekali lupa ya. Melupakan kejadian 2 hari lalu. Paman keduamu memberi aku sujud meminta maaf. Paman keduamu bahkan sujud padaku. Bukankah aku seperti kakekmu? Liu Wenbin, hari ini adalah pesta ulang tahun Tuan He. Jangan bertindak di sini. Biarkan mereka berdua masuk dulu. Tentu akan ada pemandangan yang menarik. Xingchen, jadi hari ini adalah pesta ulang tahun Tuan He. Apakah kau sudah menyiapkan hadiah? Ternyata kalian tidak tahu. Hari ini datang untuk menghadiri pesta ulang tahun ya. Ini bahkan tidak membawa hadiah. Kalian ini jelas-jelas meremehkan konglomerat Heya. Jangan buang waktu dengan mereka. Ambil ginseng liar berusia ribuan tahun kita. Dan He Shouwu kualitas terbaik. Cepat masuklah. Tuan He paling tidak suka ada orang yang terlambat di pesta ulang tahunnya. Xingchen, lalu bagaimana kita harus berbuat? Takut apa? Ada aku. Berikan tasmu padaku. Sudah, hadiahnya sudah ada. Mari kita masuk. Xingchen, hadiahmu ini cukup bagus, kan? Tenang, semuanya ada padaku.
Jangan takut, ada aku. Halo, tolong letakkan hadiah ulang tahun di sana. Ini. Aku akan memberitahumu, benda ini sangat berharga sekali. Tidak boleh ada sedikit pun kerusakan. Kau terima dengan kedua tanganmu. Hati-hati memegangnya. Kalian berdua sepertinya tidak ada dalam daftar undangan keluarga He. Ya, bolehkah saya bertanya? Kalian berdua adalah saya Xiao Qingyu dari keluarga Xiao. Dan ini teman saya, Ye Xingchen. Nona Xiao, putri keluarga Xiao. Bagaimana kalian bisa datang ke sini? Saya datang karena menerima undangan. Bagaimana kita bisa mengundang keluarga Xiao? Karena sudah datang, silahkan duduk. Keluarga kami tidak pernah menolak tamu. Perlihatkan padaku, Nona Xiao yang legendaris itu, seperti apa ya? Kakek He, Nona Xiao, tidak hanya cantik jelita. Kali ini, juga sengaja menyiapkan untuk Anda, hadiah ulang tahun yang mahal. Iya, Kakek He, cepat buka dan lihatlah. Bagus sekali. Mari kita, biarkan para junior yang hadir di sini melihatnya. Baik. Kalau begitu, bawalah hadiah Nona Xiao. Kemari. Biar saya lihat, Nona Xiao telah mempersiapkan sebuah kejutan seperti apa untukku. Selesai. Bagaimana ini sekarang? Kukira ini apa? Ternyata hanya selembar kertas usang. Xiao Qingyu, kau hanya memberikan sampah seperti ini. Mau menipu kakek He? Kurasa ya, mereka pasti meremehkan keluarga He. Baru mereka tidak begitu peduli terhadap hadiah ulang tahun kakek He. Xiao Qingyu, jika kau ingin menggunakan status keluargamu, berani-berani kau menindas keluarga kami. Kalau begitu, kau telah memilih orang yang salah. Siapapun itu yang berani merusak pesta kakek saya, pasti akan kuperlakukan dengan tidak sopan. Kau ingin memberontak? Bagaimana caramu berbicara kepada Nona Xiao? Cepat pergi, kakek sudah mempermalukanmu seperti itu. Mata sebelah manamu yang melihat? Dia mempermalukanku? Apakah perkataanku sudah tidak berguna lagi? Bubar. Kakek, aku tidak terima. Aku akan membuatmu mengakui kekalahannya. Kau tahu apa yang Nona Xiao berikan padaku? Itu adalah koordinat kapal karam keluarga He 10 tahun lalu. Kapal yang mengandung harta karun keluarga He yang bernilai miliaran, yang telah dicari keluarga He selama 10 tahun, tanpa petunjuk sedikit pun. Benar sekali. Nona Xiao, Anda tidak menyimpan dendam. Di pesta ulang tahun ayahku, memberikan hadiah yang begitu berharga, dan kau masih memperlakukannya seperti itu. Kau bilang, apakah kau pantas melakukan itu? Minta maaf sambil berlutut. Nona Xiao, Xiang Lei memang gegabah. Mohon maafkan kesalahan orang kecil ini. Janganlah ambil hati. Silakan berdiri. Palsu. Ini pasti semua palsu. Konglomerat He telah mengeluarkan begitu banyak usaha, tetapi tidak dapat menemukan lokasi kapal yang tenggelam. Bagaimana mereka berdua bisa mengetahuinya? Chen Sisi, maksudmu sedang meragukan kredibilitas keluarga Xiao? Jika ini dulu keluarga Xiao, tentu saja aku tidak berani meragukan Nona Xiao, dan bahkan akan sedikit takut. Tetapi keluarga Xiao saat ini sudah berada dalam situasi yang sulit. Jika memang ada barang sebaik itu, mengapa harus menunggu sampai sekarang? Tentu saja sudah dikeluarkan sejak lama, kan? Ya, benar. Aku juga curiga kepada mereka. Mereka mengandalkan keluarga He kalian. Tidak bisa langsung sekarang juga mencari kapal berdasarkan koordinat. Mereka ingin mengandalkan koordinat palsu untuk lolos begitu saja. Ini mudah diatasi. Meskipun kita tidak bisa langsung mengangkat kapal karam itu, tetapi kita bisa mengirim orang dengan radar di lokasi koordinat untuk mendeteksi dan melihat apakah benar-benar ada jejak kapal karam di sana. Baik, mari kita semua duduk dulu. Duduk, duduk, duduk. Benar.
Saya tahu. Kakek, sudah diselidiki dengan jelas. Kapal yang tenggelam memang ada. Posisi di atas ini, benar. Itu bagus sekali. Xing Chen, bagaimana kau tahu? Nanti akan kujelaskan perlahan kepadamu. Nona Xiao, Tuan Ye. Kebaikan hari ini, saya, He Zhengan, sudah mencatat, hanya bantuan kecil. Kami tidak mencari pujian, hanya berharap tidak difitnah oleh beberapa orang, saja sudah cukup. Di sini, saya memperingatkan kalian semua dengan sungguh-sungguh. Nona Xiao, dia adalah dermawan dari grup He saya. Siapapun yang berani melawan Nona Xiao, berarti melawan saya, dan grup He. Cepatlah pikirkan jalan keluarnya. Hari ini kita pasti harus menghajar Ye Xingchen itu dengan baik. Tenang saja, saya sudah mengaturnya. Tadi, saat orang-orang lengah, saya sudah meracuni Tuan He. Nanti Ye Xingchen akan menggunakan keahlian medisnya yang tinggi untuk menolongnya. Begitu dia bertindak, Tuan He pasti akan meninggal. Terima kasih kepada Tuan He yang telah memperkenalkan saya pada begitu banyak koneksi. Dengan bantuan mereka, keluarga saya, keluarga Xiao, pasti bisa bangkit kembali. Nona Xiao terlalu rendah hati. Koordinat kapal karam yang diberikan Tuan Ye adalah hadiah yang sangat berharga. Kita keluarga He seharusnya berterima kasih kepada kalian. Benar-benar sudah tua ya, baru sebentar saja, sakit kepalanya sudah sangat hebat. Benar kakek, keahlian medis Liu Wenbin ini bisa dibilang berasal dari aliran terkenal. Kalau tidak, biarkan dia membantu Anda memulihkan kondisi. Tuan He, Anda belum tahu soal keahlian medis. Saya dibandingkan dengan Tuan Ye, benar-benar seperti langit dan bumi. Saya rasa lebih baik dia yang menangani, lebih mudah. Tuan Ye juga memahami ilmu pengobatan, bukan hanya memahami, benar-benar ahli pengobatan terbaik di negeri ini. Setahu saya, Tuan Ye mewarisi sepenuhnya ilmu pengobatan dari Dewa Abadi, dan lebih baik dari gurunya. Tuan Ye, jika Anda memang seluas itu kemampuannya, maka mengobati kaki saya ini seharusnya tidak masalah, kan? Di masa mudaku, berbisnis di Myanmar Utara, tertembak. Saat itu kondisinya sederhana, lalu penyakitnya menjadi kronis. Biasanya, rasa sakitnya samar-samar, sedikit perubahan cuaca, rasa sakitnya menjadi tak tertahankan. Ini mudah bagi Tuan He. Saya akan memberikan beberapa tusukan jarum dan akan sembuh. Baiklah, baiklah. Tuan He. Saya mengerti, baik. Sudah, Tuan He, silakan berdiri dan coba. Benar-benar sudah sembuh ya. Lutut ini hangat sekali, dan juga tidak sakit lagi, benar-benar sembuh. Kakek, kakek, ada apa denganmu, Ye Xingchen? Kau telah membunuh Tuan He. He Xianglei, cepat tangkap pembunuhnya, tangkap dia. Ye Xingchen, Ye Xingchen, Tuan He sudah sangat baik padamu. Kau tega membunuhnya? Tunggu dulu. Mata sebelah manamu yang melihat? Aku membunuh Tuan He. Apa kau masih punya muka untuk menjelaskan di sini? Hanya kau yang menyentuh Tuan He di sini. Apalagi setelah kau menusuknya dengan jarum. Tuan He langsung meninggal. Apa yang perlu kau jelaskan? Kau bahkan tidak memeriksa dengan teliti. Melihatnya, bagaimana kau tahu Tuan He sudah meninggal? Jangan-jangan kau sudah tahu sebelumnya bahwa Tuan He akan meninggal. Kau mengarang apa sih? Aku tidak tahu apa-apa, karena racun di tubuh Tuan He adalah racun yang kau berikan. Kau bicara apa? Kakek saya keracunan.
Meskipun Tuan He meninggal karena keracunan, bagaimana kau membuktikan racun itu dariku? Racun ini, namanya Fugu Cuncang, adalah sejenis racun ilmu hitam. Saat meracun, sangat mudah berbalik menyerang si peracun. Lihat telapak tanganmu, apakah sudah menghitam? Kau mengoceh apa sih? Tangan saya jelas-jelas baik-baik saja. Berkeras kepala tidak akan berguna. Racun ini lebih mudah menular kepada orang di sekitarnya. Telapak tangan Chen Sisi seharusnya juga sudah menghitam. Jika perawatannya tidak tepat, dalam waktu 10 hari pasti akan meninggal. Liu Wenbin, kau bajingan. Sisi, kau ditipu olehnya. Benar-benar berdada besar tapi otaknya kosong ya, langsung saja terbongkar. Maksudmu apa? Maksudmu tanganku menghitam karena aku. Liu Wenbin ini, kemampuan menolong orangnya tidak ada, tapi kemampuan meracunnya memang agak menarik. Seorang ahli meracun seperti ini, bagaimana bisa terkena racunku sendiri? Ini balasannya, di tanganmu itu, abu rokok yang kuselipkan diam-diam. Ye Xingchen, meskipun kau sudah tahu, lalu bagaimana? Aku melakukan ini juga untukmu. Itulah sebabnya aku meracunimu. Kematian Tuan He juga ada bagian tanggung jawabmu. Kau memang lebih suka mengorbankan diri sendiri daripada mengkhianati orang lain ya. Kau pikir aku bisa mengenali racunmu, lalu aku tidak bisa menanganinya? Kau tidak mati, Liu Wenbin. Kau berani mencoba membunuhku. Kakek. Tidak perlu berbasa-basi dengan orang seperti ini. Ayo. Putuskan keempat anggota tubuhnya. Baru bergerak lagi. Hubungan keluarga He di Jiangbei telah membinasakan keluarga Liu. Kalian tidak boleh menangkapku, Tuan He. Sedangkan kau. Tuan He, ampunilah saya. Kejadian barusan, semuanya perbuatan Liu Wenbin sendiri. Aku tidak tahu apa-apa. Kau memang pandai sekali melempar kesalahan pada orang lain. Keluarga kecil sepertimu, belum layak menerima bantuan keluargaku. Pergi. Tuan Ye. Terima kasih, telah menyelamatkan nyawaku. Tuan He, jangan sungkan, semua ini terjadi karena saya. Pengalaman hari ini sudah cukup banyak. Tuan He, istirahatlah lebih awal. Kami permisi dulu. Tuan Ye, harap tunggu sebentar. Kartu nama ini, silakan diterima. Jika suatu hari nanti kau membutuhkan keluargaku, hubungi saja, kami akan berjuang sampai mati. Apa katamu? Keluarga Xiao tidak hanya bergantung pada sektor farmasi untuk bangkit kembali, tapi juga mendapatkan dukungan dari konglomerat He. Meskipun sudah terpuruk, mereka masih kuat. Terlihatnya, keluarga Xiao ini jauh lebih sulit ditangani daripada yang kita bayangkan. Jauh lebih sulit dari yang kita perkirakan. Xiao Tianlong, bukankah sudah ditangkap oleh anakmu? Mungkinkah keluarga Xiao masih memiliki orang yang mampu membalikkan keadaan? Ku dengar Xiao Tianlong memiliki seorang cucu perempuan bernama Xiao Qingyu. Kau bilang, mungkinkah itu seorang gadis kecil yang masih bau kencur? Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan seperti itu? Apakah aku harus pergi sendiri? Tidak perlu untuk menaklukkan Jiang Hai. Su Qing, wanita bisnis yang kejam itu, adalah kuncinya. Keluarga Xiao yang kecil, biarkan putramu yang mengurusnya. Baik. Terima kasih banyak kali ini. Kalau bukan karena kau, keluarga Xiao mungkin sudah tak terselamatkan. Aduh, jangan sungkan. Sebenarnya air keruh ini adalah yang ingin kuarungi sendiri. Ngomong-ngomong, kepala keluarga Xiao akhir-akhir ini sibuk ya. Rasanya sudah beberapa hari aku tidak bertemu dia. Sebenarnya, aku juga sudah lama tidak melihat kakek. Kakek. Kepala keluarga Xiao. Kepala keluarga Xiao ini mengalami kecelakaan. Mereka ditangkap dari jendela ini. Orang-orang itu dibawa pergi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?
Halo, Liu Hai, selidiki. Rekaman CCTV di sekitar rumah keluarga Xiao. Lihat beberapa hari ini, apakah ada orang yang mencurigakan keluar masuk? Sudah kuatur orang-orang dari Istana Iblis Surgawi untuk menyelidiki. Ku percaya hasilnya akan segera keluar. Xing Chen, kumohon padamu, kau harus membantuku menyelamatkan kakek. Selama kau bisa membantuku menyelamatkan kakek, apa yang kau suruh aku lakukan, aku akan melakukan semuanya. Tenanglah. Meskipun kau tidak memintaku, aku juga ingin melihat orang di balik ini. Siapa sebenarnya dia? Kau datang untuk apa? Aku takut kau mengalami kecelakaan lagi. Aku akan datang untuk melindungimu. Ini tidak terlalu baik, kan? Kita bahkan belum menjalin hubungan. Memangnya kenapa? Lagi pula aku kan tidak tidur tanpa baju. Ku beritahu ya, kepekaan saya sangat kuat. Selama di sekitar sini, ada sedikit niat membunuh. Aku bisa merasakannya seketika. Dengan aku di sisimu, kau paling aman. Tapi, jangan. Tapi, lagi, seandainya aku tidak segera bisa berbuat apa-apa terhadap bahaya yang kau hadapi, memberikan reaksi, kau akan sangat berbahaya. Baiklah. Selamat malam. Xing Chen, apakah kau mendengar suara apapun? Xing Chen, cepat bangun. Kau pembohong, katanya sensitivitasmu tinggi. Tertipu? Ternyata kau mencariku. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Mau bicara atau tidak? Ampun, Tuan, saya akan bicara. Saya akan bicara. Raja judi baru di Jianghai, Bao Xiaochuan, Tuan Bao. Anak dari Gunung Leopard, kembali dan katakan pada tuannya, besok siang, aku akan pergi ke kasino, dan akan membunuh dia dengan tanganku sendiri. Xing Chen, kenapa kau melepaskannya? Seekor semut, tidak layak untuk bertindak. Terlihatnya kepala keluarga Xiao ada di tangan Bao Xiaochuan. Besok, aku akan membawanya kembali dengan selamat. Kau lepaskan dia, mereka akan mempersiapkan diri lebih awal. Aku malah takut mereka tidak mempersiapkan diri lebih awal. Aku sudah kembali selama ini, seharusnya juga dengan benar-benar menggerakkan gerakan tulang-tulangku. Berlipat ganda, 13 berlipat ganda 20 milikmu. Berhenti. Sedang apa? Wanita cantik ini, penampilannya cukup menarik. Nak, kau dari kelompok mana? Kau tahu ini tempat apa? Berani-beraninya kau masuk seenaknya. Tidak ingin nyawa kecilmu lagi, bukankah ini hanya kasino? Ini adalah kasino yang sangat berpengaruh di Jianghai. Bahkan merupakan tempat pemborosan uang di negara naga, bukan tempat anak-anak berwajah lembut sepertimu bisa datang. Ini bukan tempat yang bisa kau masuki. Aku datang atau tidak, ada urusan apa denganmu? Aku sedang terburu-buru, aku malas berbasa-basi denganmu. Nak, kau benar-benar keras kepala ya, bermulut keras, kakimu itu, sudah gemetar ketakutan kan, kau memang tidak apa-apa, tidak berdaya, tapi, cewek yang kau ajak, cukup menarik ya. Bagaimana kalau begini, serahkan kekasihmu, biarkan aku bersenang-senang dengannya, aku jamin akan membuatmu berjalan dengan sombong, di kasino ini. Bagaimana? Jangan macam-macam dengannya, kalau tidak, aku sulit menjamin, kamu bisa keluar hidup-hidup dari sini. Hahaha. Kau dengar? Anak itu bilang aku tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari sini. Hahaha.
Bagaimana? Apa kau berani? Berani-berani menyerangku? Ku bilang padamu. Hari ini aku pasti akan menghabisinya. Bos, apa kau tidak apa-apa? Ada apa ini? Wanita ini, aku menyukaimu. Itu keberuntunganmu. Jangan sampai kurang ajar. Berani bicara omong kosong lagi. Akan ku potong lidahmu. Kawan-kawan dengarkan. Serang dia, nanti akan kutangkap kau. Perempuan jalang, aku akan membuat saudara-saudaraku semuanya puas. Serang. Aku sudah memperingatkan kalian, jangan macam-macam dengannya. Kalian tidak mau mendengarkan, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Anak kecil, kau sudah tamat. Kau berani berulah di wilayah kami, seenaknya, bos kami tidak akan melepaskanmu. Kau lebih baik bersiap-siap, menjerat lehermu, tunggu saja kematianmu. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin melihat siapa gerangan orang bodoh yang mau mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membiayai kalian. Sekumpulan orang bodoh yang cuma makan gaji buta ini. Cukup berani mulutmu. Kapan Jiang Hai telah muncul orang yang begitu angkuh dan sombong? Seseorang yang menganggap dirinya paling hebat. Bos kami, tetapi adalah raja, bawa tanah satu-satunya di Jiang Hai. Bahkan 4 keluarga besar pun harus menyingkir darinya. Kau yang tidak tahu, orang miskin macam apa yang tiba-tiba muncul. Bos kami hanya dengan 1 tangan bisa menginjak-injakmu 10 kali. Menerima kematianmu dengan patuh. Benarkah? Bos, anak nakal ini dengan paksa masuk ke kasino kita. Dia juga melukai begitu banyak saudara kita. Bos, Anda harus membela saudara-saudara kita dan menuntut keadilan. Kalau aku tidak salah, kamu adalah orang yang membantu keluarga Xiao bangkit kembali. Itu, kalau tidak salah dugaanku, kau adalah anak dari Gunung Macan Tutul yang tidak berbakti. Bao Xiao Chuan, kan, tidak hanya pintar, tapi juga berani. Kekalahan keluarga Xiao sudah pasti. Kau dan keluarga Bao kami, nanti aku akan menjamin kamu hidup kaya dan mulia. Tidak apa-apa, niat baikmu sudah kuterima. Tapi keluarga Xiao sekarang tidak akan jatuh, dan di masa depan hanya akan semakin baik. Kepercayaan diri, inilah kepercayaan diri. Aku mengagumimu. Kau melakukan ini karena wanita itu baru saja membantu Xiao Tianlong, kan? Begini, kau dan keluarga Leopard kami, untuk selanjutnya, barang seperti ini, sebanyak apapun yang kau mau, akan kudapatkan, bertele-tele sekali, atau biar aku yang mengajukan syarat, lepaskan Xiao Tianlong sekarang juga, lalu berlutut dan sujud pada Nona Xiao. Aku akan membiarkan keluarga Leopard kalian hidup. Anak muda, berani sekali kau berbicara seperti itu pada bos kami. Semakin kulihat, semakin kusuka padamu. Sebegitu tidak tahu diuntungnya. Kau tidak takutkah? Kau tidak bisa keluar dari sini, jika bahkan sedikit kepercayaan diri saja tidak ada. Bagaimana aku berani berdiri di depanmu? Segera lepaskan kepala keluarga Xiao. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa melanjutkan bisnis ini. Itu tergantung apakah kalian memiliki kemampuan itu untuk mengalahkan kepala keluarga Xiao. Kakeknya. King Yu. Kenapa kalian ada di sini? Tuan Ye. Cepat bawa King Yu pergi dari sini. Tempat ini berbahaya. Tuan kepala keluarga Xiao, tenanglah. Kami datang untuk menyelamatkanmu. Tuan Ye. Bukannya aku tidak percaya. Kekuatanmu memang terlalu kuat. Bao Xiao Chuan. Kekuatannya terlalu besar. Aku khawatir Tuan. Kalau terjadi sesuatu yang buruk. Diam. Urus saja urusanmu sendiri. Bao Xiao Chuan,
Bagaimana sebenarnya caramu? Baru kau akan melepaskan kakek saya. Bagaimana caranya? Mudah saja. Kau berlututlah di depan kakekmu. Layani aku sampai puas. Baru aku akan melepaskan kalian semua. Dijamban pakai lampu. Cari mati, anak muda. Mulutmu keras sekali ya. Hari ini Tuan Wu aku ini akan membantumu rileks. Kau berada di tingkat Grandmaster. Grandmaster apalah itu? Orang-orangmu tidak cukup untuk kulawan. Kau pandai berkelahi? Pandai berkelahi itu tidak ada gunanya. Bergaul di dunia ini harus punya pengaruh dan koneksi. Kau bisa menjatuhkan mereka semua. Tapi saya beritahu kamu, di Jianghai, keluarga Leopard kami memiliki ratusan cabang. 100.000 anak buah. Bisakah kamu menghajar mereka satu persatu, memukuli 100.000 orang sekaligus? Memang belum pernah dicoba sebelumnya, tapi jika kau mau mencoba juga tidak apa-apa. Kau hanya menunjukkan kepintaran lidahmu saja. Begini saja, kau datang ke tempatku, maka harus mengikuti aturan mainku. Kita bertaruh, jika menang, kau dan orang-orangmu menyingkir dari sini. Jika kalah, layani aku sepanjang malam. Bagaimana? Sesederhana itu, sederhana. Bos besar saya, di dunia perjudian, dia dikenal sebagai Raja Meja Judi. Sudah berkarir lebih dari 10 tahun, belum pernah kalah. Kau ini preman murahan. Kusarankan kau, lebih baik menyerah sekarang juga. Nanti kau akan kalah sampai celana pun tak tersisa. Habis tak bersisa. Hebat sekali ya. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana dia mengalahkanku. Hari ini aku akan menunjukkan padamu konsekuensi dari mulutmu yang keras. Ayo. Sepertinya keberuntunganku masih belum buruk. Tidak tahu langit dan bumi. Labu. Raja judi yang terkenal itu, hanya seperti ini saja. Ronde pertama, akan kalah di tanganku. Tunggu. Itu belum tentu. Ye Xingchen, kau hanyalah badut. Dengan apa kau akan mengalahkanku? Baru satu ronde saja, apa kau berani bertaruh lagi denganku? Bagaimana? Belum menyerah juga ya? Kali ini, kita bertaruh lebih besar. Jika aku kalah, nyawaku menjadi milikmu. Tapi jika aku menang, kau tidak hanya harus melepaskan Xiao Tianlong, tapi juga harus berlutut di hadapannya, sujud memohon maaf. Baik. Bertaruh nyawa, aku suka. Kau hanyalah seorang yang dikalahkan saja. Kau sombong sekali. Kau belum menerima pelajaran. Baiklah, hari ini aku membuat pengecualian. Akan bermain lagi denganmu. Bertaruh nyawa. Tunggu, pada putaran sebelumnya adalah orang-orang kalian yang membagikan kartu. Giliran saya kali ini, iya. Tidak masalah, tapi saya memperingatkanmu, lebih baik jangan coba-coba melakukan kecurangan. Jika saya menemukan kamu curang,
dia, dan kamu, semua harus dibuang ke sungai untuk memberi makan ikan. Tentu saja, kalau begitu, Nona Xiao, tolong bagikan kartu untuk kami. Saya. Bos Bao, kau baru saja bilang jangan curang, lalu ada, di bawah hidungmu, berbuat curang. Terlihatnya, di bawah pimpinan Bos Leopard, ada seseorang yang tidak mengindahkan perkataan Bos Leopard, sama sekali. Terlihatnya, di bawah pimpinan Bos Leopard, ada seseorang yang tidak mengindahkan perkataan Bos Leopard. Pergi. Flush. Kau kalah lagi. Aku sudah bilang, kau tidak bisa lepas dari tanganku. Kartu Bos Leopard memang bagus. Tapi kartu saya juga tidak buruk. Ini hebat, kita menang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa mengalahkan saya? Faktanya memang begitu. Bos Leopard tidak percaya. Tidak ada gunanya juga. Cepatlah berlutut dan sujud. Kau ini siapa sebenarnya? Kau pantas menyuruhku berlutut. Minta maaf padamu, kau tidak mempertimbangkan kemampuanmu sendiri. Seberapa hebatnya dirimu? Apakah kau punya kemampuan itu? Jadi begini. Bos Leopard ingin menjadi penipu. Ya, diam. Jangan kau kira kau beruntung, mengalahkanku sekali, lalu bisa di depanku, berlagak sombong. Hari ini aku tidak akan bicara, siapapun tidak boleh keluar dari pintu kasino ini. Panggil orang. Bintang-bintang, begitu banyak orang, bahkan jika mereka menggunakan taktik jumlah orang, mereka juga bisa membuat kita kelelahan. Bagaimana caranya? Tenang saja, hanya sedikit orang seperti ini, bahkan belum cukup untuk mengisi sela gigi saya. Cukup berani ya kau. Aku tidak tahu apakah perutmu mampu menampungnya. Kawan-kawan, tangkap dia untukku. Biar kalian merasakan sendiri. Rasa dari yang terkenal di seantero Jianghai, Nona Xiao yang angkuh itu. Saudara-saudara, serang. Tuan Wang, mengapa kau masih belum muncul? Keahlian tingkat master, tak kusangka di bawah pimpinan Bao Xiaoqian, terdapat ahli sehebat ini. Ingin kabur? Terlambat. Bagaimana mungkin ini, Tuan Wang? Namun ia berada di tingkat Grandmaster. Bagaimana bisa tidak melawan satu telapak tangan anak muda itu? Mungkinkah kultivasi Tuan Ye sudah melampaui tingkat Grandmaster? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada tingkat yang sangat tinggi? Penatua Wang, katakan padaku yang sebenarnya, apakah dia menggunakan sihir? Penatua Wang, terlalu banyak kekuatan, maaf. Kau sebenarnya manusia atau hantu? Tentu saja aku manusia, aku hanya akan bertanya sekali padamu. Kekuatan di balik keluargamu, keluarga Leopard, siapa sebenarnya? Apa tujuanmu datang ke Jianghai? Ampuni aku, lalu aku akan mengatakannya.
Jarumnya beracun. Cari mati. Aku beritahu kau, Xiao Tianlong. Tanpaku, kau pasti mati. Kalau berani, bunuh aku. Kakek, kakek, ada apa denganmu? Apa kau tidak apa-apa, kakek? Xing Chen, kau membunuh Bao Xiao Quan. Kau pasti punya cara menyelamatkan kakek, kan? Kepala keluarga Xiao. Racun telah masuk ke sumsum tulang. Sudah terlambat. Kakek. King Yu. Xing Chen. Aku tahu kematian kakek tidak ada hubungannya denganmu. Tapi setiap kali aku melihatmu, aku teringat akan kakekku. Kau pulang saja dulu. Aku ingin sendirian sebentar. Kakek. Kenapa kau pergi begitu saja? Nenek, kenapa kalian kembali? Kau King Yu. Sudah 10 tahun kita tak bertemu. Kamu sudah sebesar ini. Lin Lin. King San. Kalian masih ingat King Yu? Kakak baik, King Yu. Aku pamanmu. Kamu masih ingat, dulu aku pernah menggendongmu. Kalian sebelumnya, bukan karena membocorkan rahasia keluarga Xiao, lalu diusir oleh kakek, kan? Bajingan Xiao Tianlong itu. Dia toh sudah meninggal. Dulu dia meminta maaf atas semua perbuatannya. Aku pun tidak akan mempermasalahkan dia lagi. Hari ini aku datang hanya untuk posisi kepala keluarga Xiao. Untuk menerimanya. Apa? Ekspresimu itu apa? 10 tahun lalu, kakek, demi posisi kepala keluarga, dengan tega mengusir nenek ke luar negeri. Nenek mempertimbangkan perasaan sebagai suami istri, menahan amarah dan diam selama 10 tahun. Sekarang kakek sudah meninggal, posisi kepala keluarga seharusnya memang kembali kepada nenek. Itulah, kepala keluarga ini seharusnya ibu yang memegangnya. Jelas-jelas kalian, yang salah duluan adalah keluarga Xiao. Kapan berubah menjadi kakek berhutang pada kalian? Kau tidak sopan. Kau ini siapa? Lepaskan nenekku. Mulutmu bau sekali, habis makan makanan kucing. Berani sekali kau memukulku. Aku ini nona besar keluarga Xiao. Benarkah? Tapi bagaimana aku mendengarnya? Nona besar keluarga Xiao. Namanya Xiao King Yu. Apakah kau bernama Xiao King Yu? Brengsek, berani berbuat onar di keluarga Xiao. Percaya atau tidak? Sekarang juga aku akan mematahkan kakimu. Paman kedua, orang ini adalah pahlawan keluarga Xiao kita. Kejadian hari ini, saya meminta maaf kepada kalian atas nama dia. King Yu, kau tidak perlu seperti ini. Mereka masih bukan tandinganku. Hari ini adalah hari pemakaman kakek. Aku tidak ingin terjadi lagi perkara yang tidak menyenangkan. Nenek, bukannya aku tidak mau melepas posisi kepala keluarga Xiao. Keluarga Xiao sekarang sebenarnya sudah berada di ujung tanduk. Hanya sektor farmasi yang masih bisa bertahan. Aku tidak ingin karenaku keluarga Xiao kembali jatuh dalam bahaya. Kekayaan keluarga Xiao kokoh seperti batu karang. Tidak mungkin mudah runtuh. Apa gunanya berkeluh kesah tentang badai yang menerjang? Itu hanyalah alasanmu saja. Karena dia tidak tahu diri, maka kita tidak perlu bersikap sopan padanya. Kurasa orang ini sulit dihadapi. Xiao King Yu, karena kau bilang, hanya kau yang bisa menyelamatkan keluarga Xiao, maka akan kuberikan padamu satu kesempatan. Waktu 1 bulan. Kau hanya perlu membawa keluarga Xiao, divisi perusahaan farmasi baru, beroperasi dan go public. Posisi kepala keluarga Xiao, tidak akan kurebut lagi darimu. Sepakat. Tenang saja, semua akan kuurus. Tidak baik, industri farmasi keluarga Xiao telah disegel. Apa? Baru saja petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan datang dan mengatakan bahwa perusahaan farmasi kita telah ditutup. Bagaimana bisa?
Tadi masih baik-baik saja. Jangan-jangan, kita sedang menjadi target seseorang. Dermawan sekali. Hanya keluarga terpandang. Saya mengerti. Pasti itu bintang sial. Kau yang telah menyinggung keluarga Bao. Sampai-sampai menyeret kami. Perusahaan farmasi Xiao saya. Apa aku harus kalah di tangan si kecil yang menggemaskan ini? Aku akan mencari bantuan. Tekanan dari keluarga kaya raya. Hanya ratu bisnis, Su King, yang lain mana berani menyelamatkan kita. Terlihatnya, mimpi kakak untuk memajukan keluarga Xiao akan hancur. Kurasa kau lebih baik dengan patuh menyerahkan posisi kepala keluarga saja. King Yu, tenanglah, masalah kecil ini, aku belum menganggapmu serius. Tidak menganggapmu serius. Kau ini imut sekali. Selain berbicara besar, apalagi yang kau bisa? Keluarga Bao sekarang, di Jianghai sudah seperti yang berkuasa. Dengan apa kau akan melawan keluarga Bao? Bisa menyelesaikan masalah ini. Xing Chen, sekarang bukan waktunya untuk berbicara besar. Aku akan menyelesaikan masalah ini. King Yu, tenang saja. Jika tidak bisa menyelesaikannya, maka aku akan pergi sendiri ke rumah keluarga Baosan. Berlututlah dan minta maaf. Cawan, anakku. Bagaimana kau bisa melihat orang tua mengantar anak ke liang lahat? Anakku sayang. Ada apa? Melihat Tuan Muda Xiao Chuan. Siapa yang membunuhnya? Kepala rumah, ya, Ye Xing Chen itu. Lulus pesanan. Awasi keluarga Xiao untukku. Tidak pernah dengan mudah. Biarkan keluarga Xiao pergi, dan juga Ye Xing Chen itu. Aku akan membunuhnya. Untuk membalaskan dendam putraku. Ya,